soal-soal ujian kita itu nggak pernah ganti sejak ribuan tahun yang lalu. Betul nggak? Itu kan tertulis semua di Alkitab. Nah, bayangkan kalau ada sekolah model begini, lalu muridnya nggak lulus-lulus, yang salah ini siapa? Coba bayangkan, soalnya nggak pernah ganti. Soalnya itu lagi. Kira-kira ngerti? Nah, kalau tahun yang akan datang ini disediakan lagi oleh Papa untuk kita, dan kita tetap nggak pinter-pinter, dia juga bingung. Mau diapakan lagi nih anak-anak ini? Soalnya sama, nggak pernah lebih dari 3, bisa nyontek, boleh hair berkali-kali. Coba bayangkan itu. Maka itu kalau sampai kita tidak dewasa dan kita nggak pernah menang di area yang sama, betapa celakanya kita. Yosua 13 ayat 1 dan 2, tolong dibaca. Yosua 13 ayat 1 dan 2. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Geshur. Engkau telah menjadi tua, tapi masih banyak wilayah yang belum kamu duduki. Dan ini seluruh wilayah Filistin dan seluruh wilayah orang Geshur. Saudara, jangan itu terjadi dengan kita. Kalau kita sudah sampai tua, Tuhan bicara kepada Yosua itu tentang tanah apa? Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pertama saya belajar ayat itu, Roh Kudus mengingatkan, itulah Kanaan kita. Masing-masing kita punya Kanaan. Sebelum kita nanti sampai ke Kanaan sesungguhnya itu di surga, bukankah selama kita masih hidup di dunia kita pun punya wilayah Kanaan? Betul nggak, Sob? Nah, coba Papa sudah menyediakan itu. Kita tinggal masuk untuk ambil. Tapi kalau sampai Yosua sudah tua, ternyata masih begitu banyak wilayah yang belum dia duduki, berarti sampai nggak nanti kalau dia mati untuk menyelesaikan semuanya itu? Nah, begitu pula hidup kita. Ada banyak area, ada banyak wilayah dalam diri kita. Ada wilayah keuangan yang kita belum menang misalnya. Ada orang sering kalah dengan uang, sehingga anjing pun bisa tahu kapan dia punya uang dan kapan dia nggak punya uang. Dulu saya berkata ini, saya pernah mempelajari itu. Kalau ada orang punya anjing, ya anjing itu bisa tahu kapan bosnya punya uang dan kapan nggak punya uang. Kalau bosnya pulang ke rumah siul-siul nyanyi-nyanyi, anjingnya tenang, oh lagi punya duit itu. Karena dia tahu. Tapi kalau bosnya pulang belum masuk rumah sudah, hei buka pintu, kenapa begitu? Dia langsung minggir, pasti lagi nggak punya duit, minta. Oke, ngerti nggak itu? Saya pernah belajar itu. Kan anjing aja bisa tahu kapan kita punya uang dan kapan kita punya uang. Berarti kita masih kalah di wilayah keuangan. Tuhan memang nggak pernah janjikan kita nggak pernah sakit, menakutkan kalau merasa itu Superman namanya. Tapi kita nggak boleh sakit-sakitan, beda. Dia memang nggak pernah janjikan kita nggak pernah sakit, tapi nggak boleh sakit-sakitan. Nah itu wilayah juga. Berarti wilayah kesehatan kita diganggu oleh si iblis. Wilayah apa lagi? Nggak bisa tidur, termasuk juga. Siapa yang sering nggak bisa tidur karena takut, khawatir, itu daerah belum kita rebut. Dan ada banyak daerah lain lagi, macam-macam, kebencian, kekudusan, apa saja. Kalau tahun demi tahun itu lewat, lalu kita cuma lewat begitu saja, tanpa kita pernah menyelidiki sampai di mana daerah-daerah kita sudah rebut ini. Ayo kita cari, saudara. Dari waktu ke waktu itu kita harus menemukan daerah mana yang belum aku rebut dalam hidupku ini. Tuhan memang tidak menyuruh kita nggak boleh marah, nggak ada ayatnya. Tapi kalau marah-marah terus, betul nggak? Itu namanya daerah itu belum kita taklukkan. Kita masih kalah dengan daerah itu. Ngerti caranya melihat cara ini? Ayo, mumpung masih ada berapa hari lagi tahun ini, belum tinggal 4 hari lagi. Ayo kita periksa sebelum kita masuk tahun yang akan datang. Karena untuk tahun yang akan datang kita tahu Papa kita pasti beri kita target baru lagi, bukan? Nah kalau kita nggak selesaikan tahun ini, betapa banyak utang kita. Dari tahun-tahun yang lalu bagaimana targetnya? Selesai semua enggak? Ayo mikir itu. Maka itu banyak Kristen nggak pernah menyelesaikan hal yang besar dalam hidupnya. Bukan karena setan. Setannya diri kita sendiri ini. Karena kita belum menaklukkan wilayah-wilayah kita.
Daerah tersinggung. Ayo siapa masih suka tersinggung? Berarti kita belum menang atas daerah itu. Taklukkan daerah itu. Jadi berapa malam ini jangan ada yang banyak tidur. Periksa betul. Teliti wilayah mana yang belum aku duduki. Jangan sampai Yosua 13 ayat 1 terjadi atas kita. Engkau sudah tua Yosua, tapi masih banyak daerah yang belum kamu duduki. Nah, kita harus taklukkan itu. Sungguh Papa kita ingin target-target yang dia sediakan itu kita penuhi dalam hidup ini. Periksa betul-betul hidup kita. Oke, jadi keberatan-keberatan yang kita alami, kalau kita tidak menang, maka 99% keberatan itu karena kita sendiri. Kita sendiri yang buat, bukan karena Tuhan. Sungguh masing-masing kita harus memeriksa beban siapa yang kita pikul. Sekalipun perjuangan kita belum selesai untuk hidup, semua kita harus berjuang. Masalah ini, masalah itu, masih ada keluarga juga. Tapi jangan kita pernah takut. Karena selama kita berjalan bersama dengan Yesus Tuhan, kita akan menikmati keindahan-keindahan itu. Roma 14 ayat 7 dan 8. Kita perhatikan firman ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita. Dengar, tidak ada seorang pun di antara kita. Berarti boleh ada atau enggak? Tidak, semua kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Siapa bisa menemukan kalimat lain mati untuk diri sendiri? Itu kalimat lain apa? Bunuh diri. Masa nggak tahu. Nah, ini yang saya kagum. Ternyata bunuh diri itu sama dengan orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, orang egois itu sedang bunuh diri. Loh, betul nggak? Kan Firman ngomong. Maka itu begitu saudara egois, saudara bunuh diri. Ngeri sekali. Saya dapat resi dari tahun 80-an yang lalu. Maka itu kenapa Tuhan bisa bawa saya bersama istri setelah menikah juga sampai seperti ini. Karena saya takut. Saya sadar saya hidup punya kebutuhan. Nggak ada manusia hidup nggak punya kebutuhan. Saya sering berkata orang mati aja nggak ada yang gratis apalagi hidup. Jadi kalau kita tidak hidup untuk sesuatu di luar diri kita sendiri, ingat berarti kita sedang bunuh diri. Ngeri sekali itu. Tuhan tidak akan memakai orang yang egois. Betul? Siapa bisa jawab? Mengapa Tuhan gak bisa pakai orang egois? Karena Tuhan gak mau berkelahi dengan orang itu. Coba renungkan itu. Ya, tidak jawab. Karena orang egois itu gak bisa dipakai Tuhan. Dia akan ngelawan terus. Sebab apapun yang Tuhan kerjakan itu gak ada keegoisan. Nah, Tuhan pikir daripada berikan kamu ngapain? Rugi Tuhan. Sama seperti profesor, ini bocah mana umur 5 tahun, yang goblok pasti profesornya itu juga. Bukan mungkin karena itu yang salah. Nah, jadi Tuhan tidak akan pakai orang egois. Karena Tuhan kan bertengkar terus. Nah, ayatnya ada. Kalau kita lihat Kejadian pasal 6, mengapa Tuhan berkata kepada generasi Nuh, aku nggak akan selama-lamanya berbantah-bantah dengan mereka. Itu ayatnya Kejadian 6, saudara cari sendiri ayatnya. Jadi orang egois, orang yang mementingkan diri sendiri nggak akan bisa dipakai Tuhan. Ayat 8, masih Roma 14. Sebab jika kita hidup untuk Yahweh, dan jika kita mati juga untuk Yahweh. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Yahweh. Aduh, ini indah sekali. Selama kita sadar kita ini milik siapa, maka kita itu nggak pernah khawatir, nggak pernah takut. Satu kali saya belajar ini, dengarkan nih. Satu kali waktu ayat ini, maka itu saya ingin ya, masing-masing suara itu begitu menemukan satu kebenaran, minta Bapa di surga memberikan contoh langsung. Itu akan jadi hidup sekali. Nah, waktu bicara ini, yang menentukan kita ini milik siapa, itu penting. Kalau saudara lihat misalnya, ada sopir taksi punya taksi, dan ada Pak Gubernur punya mobil. Beda nggak cara ngerawatnya? Si sopir taksi dengan gubernur. Hak kepemilikan itu beda. Nah, satu kali saya sudah minta contoh ayat ini, cuma belum dapat jawaban. Satu kali saya jalan, tiba-tiba melihat sebuah mobil sedan. Itu sedan yang bagus sekali, Mercedes yang terbaru.